Halo semua, saat ini saya sedang berada di PAUD Brilli Kids dan sekarang saya sedang ditemani oleh Bapak Pengawas Brilli Kids dan juga Kepala Sekolah dan juga salah satu guru Brilli Kids Leadership School. Nah, saat ini kita mau mendengarkan komentar terkait kasus yang terjadi pada komunitas Maju Bersama, di mana pada sekolah ini kepala sekolahnya 2 tahun lagi akan memasuki masa pensiun dan ada 5 juga dari 20 guru yang ada akan memasuki masa pensiun yang dimana mengakibatkan sekolah ini menjadi sulit berkembang dan kurang kompak. Nah, pertama kita akan dengarkan dulu komentar dari Pak Azhar selaku pengawas. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya sudah mendengar kasus ini dan saya selaku pengawas beberapa solusi yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kita harus melakukan observasi dan evaluasi terhadap lingkungan sekolah tersebut. Dan yang kedua, kita juga harus melakukan umpan balik terhadap kinerja guru dan kepala sekolah yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga, kita harus mengadakan pertemuan secara reguler terhadap apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan yang keempat itu, kita harus memberikan ide-ide yang baik terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin itu dari saya selaku pengawas dari Brilli Kids. Baik, terima kasih Pak Azhar. Sekarang kita coba dengarkan tanggapan dari Kepala Sekolah Brilli Kids. Ya, jadi kalau dari saya sendiri terkait dengan kasus ini, ada beberapa upaya adaptif yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Mungkin kalau terkait dengan kasus ini ada banyak ya akan jadi solusi, tapi mungkin saya lebih ke meng-highlight 3 hal yang paling utama dan paling urgent untuk dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama adalah mampu meningkatkan komunikasi. Jadi sebagai kepala sekolah, komunikasi ini adalah hal yang paling penting untuk dijaga ataupun dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi seorang kepala sekolah harus mampu menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan juga guru dengan siswa, dan komunikasi juga yang baik dengan orang tua. Nah, jadi dengan kasus yang ada, perlu dan yang paling penting adalah meningkatkan komunikasi dengan guru itu sendiri. Ketika guru mengalami masalah ataupun kendala, itu dapat didiskusikan baik-baik. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah, ini secara otomatis membuka peluang untuk meningkatkan ataupun membuka komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan manajerial kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini harus memiliki teknik manajerial yang mumpuni, baik dalam hal perencanaan, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki daya dorong untuk meningkatkan kerjasama di lingkungan sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah harus mampu melihat ketika sekolahnya mengalami kendala, dia harus mampu bekerja sama, baik itu dengan orang-orang yang ada di dalam maupun dengan orang-orang yang ada di luar sekolah. Sehingganya ketika mereka mengalami kendala, mereka dapat mengambil praktik baik dari sekolah luar dan mereka adopsi kembali di lingkungan sekolah mereka sendiri. Jadi mungkin sekian dari saya. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari guru Brilli Kids. Ya baik, jadi untuk guru sendiri mengambil peranan penting dalam menggerakkan satu komunitas belajar atau kelompok belajar dalam hal ini, karena tantangan yang dihadapi di sekolah tersebut ialah untuk guru-gurunya itu terkait dengan waktu yang sangat padat, kesibukan yang sangat banyak, sehingga mereka belum punya cukup waktu untuk bisa berkumpul dan berdiskusi membuat kelompok belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering dihadapi atau mendiskusikan terkait dengan pembelajaran yang berfokus pada siswa atau pada murid. Nah, yang kedua ialah terkait dengan latar belakang yang berbeda. Nah, yang pertama mungkin yang perlu saya highlight adalah terkait dengan waktu. Nah, mungkin sebagai guru juga saya tentunya untuk menggerakkan komunitas belajar ini tentu akan komunikasi langsung dengan guru-guru lain, sehingga dapat saya sampaikan bahwa betapa pentingnya kita membentuk satu komunitas belajar, dan ini secara konsisten kita harus buat dia dalam 1 minggu sekali.
Nah, hal ini ketika berjalan komunitas belajar ini, maka hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang berfokus pada murid itu semuanya dapat diselesaikan atau misalnya dapat berjalan dengan baik. Dan terkait dengan mungkin tantangan apa yang dihadapi di dalam kelas dan seterusnya, mungkin di dalam kelompok belajar itu bisa sharing karena latar belakang yang berbeda, sehingga di sini satu sama lain bisa saling memberikan masukan atau saran. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk guru-guru sendiri dalam hal mengembangkan potensi dirinya dan memberikan yang terbaik untuk para murid yang diajarkan. Baik, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Itulah tanggapan dari pihak Brilliant Kids, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Kepala Sekolah dan juga guru dari pihak Brilliant Kids.